Makanya kaum muslimin tidak usah terlalu heran kalau kita hari ini bersatu. Maka Rasulullah hanya berpesan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna, makanya kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa kebaikan manusia berdiri sendiri. Hari ini pengajian ini baik, siapa yang paling baik? Saya. Udah nggak usah protes. Jadi kalau pengajian ini baik, yang terbaik siapa? Saya. Sudah nggak usah pakai protes. Dikasih mic, dikasih minum, ditunggu, disambut. Acara tidak mulai kalau saya belum datang. Karena saya orang paling baik. Iya nggak usah protes. Tapi karena kebaikan saya itu nggak bisa berdiri sendiri, maka saya nggak boleh mengaku yang paling baik. Saya menjadi baik karena ada Pak Rektor yang mengizinkan masjidnya dipakai pengajian. Nah kalau sudah baik itu bagusan saya apa Pak Rektor? Ya ribut dua. Ada yang bilang, ya Pak Rektor katanya. Ya saya bilang, nah kalau saya nggak datang ya Pak Rektornya jelek. Pengajiannya nggak datang. Itu baru dua, kebaikan sudah ributnya luar biasa. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kebaikan karena kami Kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang, bukan pengajian. Nah terus apa? Cek sound. Ini susah gitu. Loh, lihat kan. Nah kita bisa duduk di sini karena apa? Ada masjid. Yang bangun masjid siapa? Unibro dapat duit dari mana? Dari negara. Maka kemudian Kiai jangan kemudian sembrono. Kenapa? Tidak boleh Kiai udik-udik sesuatu yang terkait dengan masjid. Masjid itu juga terkait sama rokok. Loh iya kan, masjid terkait sama rokok. Karena rokok menghasilkan cukai 175 triliun masuk APBN. Dari APBN untuk bangun masjid. Loh ya toh. Maka Kiai tidak sembrono, rokok haram nggak bisa. Karena kalau rokok haram cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun masjid, masjidnya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa masuk masjid sini. Loh ini loh. Kiai Hasyim Asy'ari ketika melawan Belanda menggunakan rumus man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, dia sama dengan Belanda. Makanya karena Belanda pakai uang gulden, akhirnya Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai uang gulden, nggak mau. Kalau mau sapi ambil, kalau mau beras ambil, tapi kalau mau pakai gulden saya nggak mau, karena saya sudah mengharamkan apapun yang terkait sama Belanda. Lah orang sekarang lupa, haram rokoknya, cukainya mau. Ini ndak istiqomah. Bank haram tapi pakai uang. Loh uang itu produksi bank bukan produk KUD. Maka kiai ulama-ulama kita ini selalu dianggap tidak revolusioner, bukan karena itu, karena kalau sudah mengambil hukum agama konsekuensinya syar'i. Kalau konsekuensinya syar'i nggak bisa macam-macam. Bank haram nggak bisa. Kalau bank haram baca Quran haram. Karena seluruh percetaan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi jangan sembrono ketika bikin hukum haram. Kami nggak suka, udah gitu aja. Nggak bisa. Ini loh Pak Rektor. Makanya dunia ini kalau dengan sistem yang ini, makanya jadi aneh. Ini dunia baru. Eranya umat Rasulullah ini, makanya kalau kita makan aja misalnya doanya Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim wahda? Padahal seretan sendiri. Karena makan itu nggak bisa sendiri, yang nanam berbeda, yang bikin bumbu berbeda, yang bikin kompor berbeda, yang ulek-ulek berbeda, yang bikin cowek berbeda. Kita nggak pernah ngerti ketika tukang cowek itu bikin cowek airnya kurang, dikencingi, kita juga nggak paham. Ini kehidupan. Makanya para ulama hati-hati betul ketika sudah terkait dengan umat Rasulullah akhir
akhir zaman. Nggak bisa. Masuk gereja kafir itu nggak bisa lagi. Cleaning service-nya bagaimana? Tukang AC-nya bagaimana? Nggak bisa. Jangan begitu. Makanya kiai-kiai santri ini kadang dianggap tidak responsif, tidak revolusioner. Padahal sedang menjaga agar umat tidak terjebak pada keharaman yang lebih panjang. Jangan dikira. Semua tahulah kalau urusan itu loh. Ini umat Rasulullah, umat milenial. Maka tantangan milenial jangan takut, anak unibrow. Ketika dunia baru mengajarkan perbankan, di situ ada obligasi, di situ ada pertarungan finansial. Kita harus berada di situ untuk bertarung di situ. Jangan ketika gagap di situ mundur. Bank haram, kalah kamu dalam percaturan dunia baru. Akhirnya kalian menjadi kelompok informal, sibuk sana, sibuk sini, bikin website, akhirnya menyebar uak sana sini. Itu duniamu. Dunia kita adalah dunia farmasi. Bertarunglah di situ. Ketika gagal di situ, jangan mundur minum kencing unta. Ini dunia baru, pertarungan nuklir. Kamu gagal di situ, jangan mundur kembali berkuda dan memanah. Ini era antariksa. Ini era antariksa, orang sudah melihat rembulan, tinggal kapan pindah ke sana. Melihat Mars, kapan pindah ke sana. Mungkin nggak manusia bumi pindah ke benua, ke angkasa yang lain. Jangan ketika gagal di situ, kamu mundur. Bakas lagi celana cingkrang dan bakas jenggot. Ini era yang sudah dibahas oleh orang-orang setelah Rasulullah. Makanya kalau mundur jangan terlalu jauh. Cara mundur biar tidak terlalu jauh, kita harus sadar bahwa kita ini generasinya ulama. Generasi awal itu generasinya Rasulullah. Orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat menyelesaikan problemnya sendiri. Urusan jenggot, urusan celana cingkrang itu diselesaikan di zaman sahabat. Ketika sahabat pindah ke Madinah, ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra, ketemu dengan peradaban berbeda. Ya Rasul itu siapa? Kok jenggotnya kiri, kumisnya kiri kanan jenggotnya 12? Oh itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke tanah Tiongkok. Pulang Rasulullah masih ada, pulang lagi Rasulullah sudah tidak ada. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina, di daerah Huangsu kalau tidak salah. Sahabat ketemu dengan orang-orang culas. Ya Rasul, di pasar ada orang culas. Ini nipu tok kalau berdagang. Oh itu biasanya Yahudi. Tengok aja cirinya ada. Orangnya tua, giginya masih utuh, rambutnya hitam, jenggotnya nggak ada. Lu kok gitu ya Rasul? Iya itu umat Nabi Musa. Dulu Nabi Musa mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Siapa itu ya Allah? Oh itu Musa, kamu jangan macem-macem. Jangankan kamu, aku aja dulu pernah dikomplain sama dia. Yang hati-hati, makanya ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya dicabut, tapi bilang dong jangan coba cabut. Iya rambutmu sudah putih kata temanku, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut. Oh kalau gitu ya udah cabutlah. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena 3 itu. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi. Agar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Kan itu. Nah itu sudah diselesaikan di zaman sahabat. Maka sahabat kemudian menjadikan lihyah atau jenggot untuk membedakan dengan orang Yahudi. Cuman masalah jenggot menjadi rame di Indonesia karena Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok. Itu aja yang jadi ribut. Dan kita bisa benarkan Kiai Said. Wong Kiai Said itu merespon orang. Ada orang di Jawa tiba-tiba mengatakan Wali Songo tidak ada. Wali Songo tidak ada. Itu fiktif. Orang itu bernama Zainal Abidin, jenggotnya segini. Maka Kiai Said mengatakan dasar memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang yang mengatakan Wali Songo tidak ada itu. Akhirnya orang itu mengatakan hal yang sama. Kiai Said goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok. Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada. Oh, sekarang ada dan berjenggot. Baru 1 tikungan udah kena uppercut. Sama kayak saya diundang seminar.
untuk menyeminarkan Gajah Mada Muslim dengan nama Gajah Mada. Saya datang tapi saya nggak mau ngomong. Saya cuma membuka pembicaraan saudara-saudaraku, aneh. Saya nggak mau ngomong kalau Gajah Mada itu bernama Gajah Mada. Karena bagi saya kalian aneh. Saya ini mendoakan orang mati. Kamu bilang tidak sampai, bahkan musyrik. Lu kok sekarang kamu malah ngislamkan orang mati? Malah sederhana. Ini loh. Jadi era ini udah diselesaikan. Kemudian era berikutnya menyelesaikan. Terus begitu. Ketemu dengan orang Romawi di Madinah. Komoditas Romawi yang paling bagus itu jubah. Cuman orang Mekah ini kalah gede sama orang Romawi. Makanya ketika pakai jubah Romawi, korsetnya begini, jadi medidi, khoilah. Terus belakangnya panjang sisanya. Ada yang bawakan. Maka kemudian menjadi terlihat sombong oleh Rasulullah, suruh motong. Potonglah jubahmu, biar kamu tidak terlihat sombong. Makanya kemudian lahirlah konsep isbal. Itu kan sudah diselesaikan di sana. Tapi orang-orang kadang tidak mau mengerti itu karena tidak menggunakan manhaj sahabat, tapi langsung kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan oleh era sahabat. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan. Itu sudah diselesaikan. Kembali pada Quran dan sunnah. Itu terjadi di zaman Sayyidina Ali. Di zaman Rasulullah nggak ada masalah. Karena semua umat dimong, dikiaeni itu kan, direktori sama Rasulullah ibaratnya begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah meninggal, bingung semua. Ada yang mengatakan karena keributan politik, maka Rasulullah sampai 3 hari tidak dikubur. Itu adalah analisa bodoh kalau menurut saya. Kenapa Rasul tidak dikubur sampai 3 hari? Nggak ada orang percaya Rasul itu meninggal. Jangan-jangan tidur. Wong Rasulullah naik ke langit aja nggak mati. Masa tiba-tiba mati? Jangan-jangan nanti kita kubur hidup lagi. Itu kegalauan kaum muslimin. Makanya nggak ada yang berani kubur. Jangan-jangan wong Rasulullah itu nggak kayak kita. Kalau kita mati kan gitu. Rasulullah meninggal itu dalam keadaan tersenyum seperti orang tidur. Karena seperti orang tidur semua takut mau dikuburkan. Nggak ada yang berani. Ini jangan-jangan cuman tidur. Memang matinya yang lain. Gitu ya kalau ini jelas mati. Rasul itu seperti orang tidur. Nggak ada yang berani. Analisa orang-orang sekarang karena analisa pengen mengkaitkan kerusuhan dengan politik. Rasul sampai dikubur 3 hari tidak dikubur. Karena apa? Rebutan kekuasaan. Bukan. Orang takut ngubur Rasulullah. Karena orang sepertinya masih tidur begini, jangan-jangan nanti bangun apa. Sampai akhirnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah memutuskan, iya sudah meninggal karena ada wasiat-wasiat bahwa Abah arep sedo, gitu. Setelah itu zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman sudah ribut. Zaman Sayyidina Ali sudah bertanya, ya Ali kenapa zaman Rasulullah itu tentram enak. Sayyidina Ali mungkin saking jengkelnya jawab, ya karena zaman Rasulullah muridnya kayak saya. Lah zamanku muridnya kayak kamu kayak gitu. Ribut itu. Ribut kacau sudah. Akhirnya karena keributan ada yang bikin yaudah deh kita kembali pada Quran dan sunnah. Ketika kembali pada Quran dan sunnah ribut lagi kembali pada Quran. Yang satu ketemu sitati ayamin, yang satu ketemu kun fayakun, yang satu ketemu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu ketemu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akhirnya ada umat yang dimong, diopeni sama Ghilan ad-Dimashqi, Ma'bad al-Juhaini dengan aliran akal namanya Qadariyah. Ada yang diopeni sama Jaham bin Sofwan dengan aliran takdir. Ada yang mengatakan ya udah deh biar saya enggak kesana enggak kesini namanya Murji'ah. Sampai karena saking pusingnya Quran kok tambah ruwet, akhirnya ada orang berani mengatakan, ya karena Quran dunia, maka yang asli itu di Lauhil Mahfud, ini kudus, ini makhluk. Orang yang berani mengatakan itu namanya Wasil bin Atha, yang kemudian melahirkan konsep besar namanya Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu ekstrim. Kenapa? Ya kalau orang baik, ya pakai akal. Sampai Quran, ya syukur. Nah kalau sampai nggak sampai, ya kesalahannya goblok. Makanya dia nggak nyampe karena goblok. Nah kalau pinter ya surga. Nah kalau goblok ya neraka. Nah tapi kan manusia ada yang kadang pinter kadang goblok.
Ada 50-50. Oh kalau itu tidak di surga dan di neraka. Lah di mana? Tempat rehabilitasi. Lah tempat rehabilitasi itu apa namanya? Al-Mangzilah bainal Mangzilatain. Urusan-urusan seperti ini sebenarnya semua sudah dilewati oleh para sahabat di generasi sahabat, berbeda dengan generasi tabi'in. Makanya santri tidak pernah terjebak dalam perdebatan masa lalu, karena santri selalu menjaga ada etape antara Rasulullah dengan umat. Yang ketemu Rasulullah namanya sahabat, yang ketemu sahabat namanya tabi'in, yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in, yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Nah, kalau kita ketemunya namanya ulama. Nah itu kan, maka siratal mustaqim itu dimaknai siratal anbiya wal mursalin. Ini yang ketemu ya cuman sahabat. Makanya sahabat itu hanya orang Arab, karena yang ketemu Rasul namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada sahabat namanya Joni, enggak ada. Nah itu. Nah, setelah itu siratal syuhada'i wassalihin, siratal auliya, baru kemudian siratal ulama. Lah kita ini ketemu dengan siratal ulama karena kita ini adalah generasinya para ulama. Maka kemudian runtutan yang panjang ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah kedua tabi'in, wal jamaah ketiga tabi'at tabi'in, dan kita wal jamaahnya ulama. Makanya santri tidak pernah bermasalah. Karena tahu ini peristiwa. Nah, yang bermasalah itu siapa? Yang lupa dengan jalan yang panjang, langsung kembali kepada Rasulullah. Mesti konslet semua kalau ini sudah terjadi. Dia lupa era madhab sudah dibicarakan, era tabi'in sudah dibicarakan. Makanya santri enak bahwa kita muridnya ulama, al-ulama warasatul anbiya, pewaris. Namanya pewaris kan ditanya dari mana warisanmu? Kalau sampean nanya, saya dapat warisan dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya diwarisi dari guru-gurunya. Diwarisi dari siapa? Dari Kiai Fakih. Kiai Fakih diwarisi dari siapa? Dari gurunya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi diwarisi siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari diwarisi siapa? Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Lah Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairon Purwodadi. Kiai Khairon diwarisi ilmu dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid Solotigo. Murid siapa? Murid Kiai Abdul Halim Boyolali. Murid siapa? Kiai Sufyan Tuban. Murid siapa? Kiai Jabar Tuban. Murid siapa? Kiai Abdul Rahman Lasem. Murid siapa? Kiai Abdul Halim Benowo. Murid siapa? Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Dia murid siapa? Dari Sunan Kalijaga. Dia murid siapa dulu? Murid Sunan Bonang. Murid siapa? Murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid siapa? Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Murid siapa? Sayyid Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Itu murid siapa? Sayyid Muhammad. Murid siapa? Sayyid Ahmad Jalaluddin. Murid siapa? Sayyid Abdul Malik. Murid siapa? Sayyid Alawi Amil Faqih. Dia murid siapa? Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Murid siapa? Sayyid Ali Khalil Qasam. Murid siapa? Sayyid Alwi. Murid siapa dia? Murid Sayyid Muhammad. Dari mana dia dapat? Dari Sayyid Alwi. Dia dari mana? Dari Sayyid Ubaidillah. Murid siapa? Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Murid siapa? Sayyid Isa. Murid siapa? Sayyid Muhammad. Dia dari mana? Dari Sayyid Ali Uraidi. Murid siapa? Sayyid Ja'far Shadiq. Murid siapa? Sayyid Bakir. Murid siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari mana? Dari Sayyidina Hasan dan Husain. Dan dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah ini dari siapa? Langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu mempersoalkan ini. Lah kebetulan kita ini di sini. Para ulama keluar dari Arab. Para sahabat keluar dari Madinah ketemu orang Persia. Orang Persia agamanya Majusi, cerdas-cerdasnya luar biasa. Punya negara besar namanya negara Persia. Lah rajanya siapa? Rustum. Orang Jawa mengenalnya Rustam. Yang masuk ke situ Sayyidina Ali, enggak ribut. Tapi pelan-pelan Sayyidina Ali punya sikap yang baik. Raja Rustum tertarik mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah dari situ terlihat ada peradaban baru, nuansa baru. Orang dulu di situ di Persia orang Majusi. Majusi menyembah api. Dalam ilmu pengetahuan modern disebut Zoroaster. Zoroaster itu nabinya bernama Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Tuhannya dua,
Yang Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Oleh Al-Quran disebut Majus atau Majusi, penyembah api. Tapi api Majusi kalau disembah ditaruh di bangunan yang sangat tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam mereka tidak menghilangkan Manaro, cuman menghilangkan api. Manaro ditaruh di depan masjid. Dunia Islam melihat Manaronya Majusi yang masuk Islam di depan masjid bagus, maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba mencontoh membangun Manaro. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama menara, sampai Malang namanya Menoro. Ini dunia baru, ya. Dan di situ terjadi kekacauan yang luar biasa. Kenapa Sayyidina Husain terbunuh? Seluruh cucu Rasulullah dibantai pada tanggal 10 Asyura. Maka kemudian seluruh dunia Islam berduka, termasuk di Indonesia. Asyura diambil ekornya namanya Suro. Makanya bulan Asyura karena itu bulan duka, makanya orang Indonesia tidak mantu, tidak menikahkan anak di bulan Suro. Tidak mantu, bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kemudian bikin santunan anak yatim. Di Jogja puter beteng tidak ngomong, ini bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Di Solo kalau muter beteng kemudian ngikuti kebo Kiai Slamet, kebonya diusap-usapkan ke tubuh. Dan itulah yang kemudian menghasilkan budaya jangan bersolek. Karena ini bulan Asyura, bulan Suro. Lah orang Jawa itu kalau kepanjangan kan diambil ekornya aja. Zainal Abidin, Bidin. Zainal Arifin, Ipin. Muhammad, Mat. Itu kan biasa. Mat Ali, Mat Karim. Mat Solar.